Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Warisan Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warisan Pesugihan. Si pengurang kewa dan saya kembira tetap. Hujan deras mengguyur desa kecil itu sejak pagi. Seolah alam ikut berkabung atas kepergian Pak Joyo, sosok yang dikenal berwibawa namun penuh misteri. Di bawah langit kelabu, Raka berdiri kaku di depan makam ayahnya. Ia adalah satu-satunya yang tersisa setelah ibunya meninggal lebih dulu secara mendadak 3 tahun yang lalu. Kepergian Pak Joyo meninggalkan beban berat bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga warisannya kini sepenuhnya menjadi miliknya. Rumah besar, sawah subur, dan sejumlah uang di rekening adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan akan ia miliki di usia 28 tahun. Namun bukan itu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Sebuah amplop coklat yang ditinggalkan oleh ayahnya ditemukan di atas meja kerjanya sehari sebelum pemakaman, menyimpan pesan terakhir yang mengubah segalanya. Tangannya bergetar saat membaca kata demi kata dalam surat itu. Pikiran Raka bergejolak. Pesugihan. Ia tidak pernah menyangka ayahnya terlibat dalam hal seperti itu, apalagi ada syarat keji yang harus dilakukan, menyerahkan nyawa manusia sebagai tumbal. Namun Raka memutuskan ia tidak akan mengikuti jejak ayahnya. Nilai-nilai yang dipegangnya tidak bisa menerima tindakan itu. Ia tidak ingin mengotori tangannya dengan darah demi kekayaan yang tidak ia minta. Namun keputusan itu membawa ancaman. Bukan hanya suara-suara aneh dan bayangan gelap yang mulai mengintainya, tetapi juga kematian yang mulai mengitari orang-orang di sekitarnya satu persatu. Desa Banyu Pinar, tempat Raka tinggal, adalah desa yang tenang, dikelilingi sawah luas dan hutan kecil di ujung baratnya. Penduduk desa hidup sederhana, saling mengenal dan sering berkumpul di balai desa untuk berbagi cerita atau sekedar menikmati sore bersama. Di desa ini, Raka dikenal sebagai pemuda yang ramah dan pekerja keras. Ia menghabiskan harinya bekerja serabutan, mulai dari membantu petani hingga memperbaiki peralatan rumah tangga. Meski hidupnya tidak bergelimang harta, Raka selalu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Namun kematian Pak Joyo membawa perubahan besar dalam hidupnya. Rumah tua di tepi desa kini menjadi miliknya sepenuhnya. Sawah yang luas lengkap dengan gudang padi juga menjadi bagian dari warisan itu. Tidak hanya itu, sebuah rekening bank dengan jumlah yang cukup besar turut diserahkan kepadanya. Hari ketiga setelah pemakaman ayahnya, Raka duduk di ruang tamu rumah peninggalan itu. Amplop coklat yang ia temukan sebelumnya masih tergeletak di meja. Belum berani ia buka lagi setelah membacanya sekilas di hari pertama. Seakan ada sesuatu yang menahannya, sebuah firasat buruk yang terus menghantuinya. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutannya. Perlahan ia membuka amplop itu sekali lagi. Surat di dalamnya ditulis dengan tangan ayahnya yang tegas, penuh dengan kata-kata yang terasa asing dan mengancam. Anakku, kekayaan yang kau warisi bukanlah hasil kerja keras semata. Aku telah menjalin perjanjian dengan Sengkolodargo, makhluk yang hidup di alam lain. Tumbal-tumbal yang telah kuberikan selama ini adalah syarat untuk menjaga kekayaan dan keselamatan kita. Jika kau tidak melanjutkan, nyawa-nyawa yang dekat denganmu akan menjadi korban. Raka merasa darahnya berhenti mengalir. Nama Sengkolodargo yang disebutkan dalam surat itu tidak ia kenal, tetapi membayangkan apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan ritual pesugihan itu cukup membuatnya bergidik.
Sosok ini menerima nyawa manusia sebagai persembahan dan memberikan kekayaan sebagai gantinya. Raka menghela nafas panjang menatap surat itu dengan mata kosong. Bagaimana mungkin ayahnya seorang pria yang ia hormati bisa melakukan hal seperti ini? Lebih mengejutkan lagi, surat itu menyeratkan bahwa ibunya Bu Lestari mungkin juga menjadi bagian dari perjanjian gelap ini. Raka memejamkan mata mencoba mengusir pikiran itu, tetapi bayangan wajah ibunya yang sakit mendadak sebelum meninggal terus menghantuinya. Konflik batin mulai muncul di dalam diri Raka. Kekayaannya diwariskan kepadanya cukup untuk mengubah hidupnya sepenuhnya, namun syarat untuk melanjutkan pesugihan itu terlalu mengerikan. Membunuh orang demi mempertahankan harta itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ia lakukan. Ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Tetangganya Bu Sarti datang membawakan rantang makanan seperti biasanya. Raka, kamu jangan lupa makan. Ini Ibu bawakan sayur asam sama perkedel. Dimakan ya. Ucap Bu Sarti menyodorkan rantang itu kepada Raka. Wanita parubaya itu selalu baik hati, menganggap Raka seperti anaknya sendiri setelah ibunya meninggal. Raka tersenyum tipis dan menerima rantang itu dengan ucapan terima kasih meski pikirannya masih dipenuhi oleh surat itu. Malam harinya Raka duduk sendirian di ruang tengah. Surat wasiat ayahnya kini ia simpan di laci meja. Tetapi kata-kata di dalamnya seakan masih bergema di telinganya. Angin malam bertiup kencang membuat daun jendela berderik. Lampu minyak yang menyala di sudut ruangan tiba-tiba berkedip-kedip seperti ada yang mencoba memadamkannya. Darko. Nama itu berbisik di pikirannya. Tiba-tiba Raka merasakan kehadiran sesuatu di luar rumahnya. Ia berdiri berjalan perlahan menuju jendela. Dari balik kaca ia melihat bayangan besar berdiri di kejauhan di antara pepohonan. Tubuhnya tinggi menjulang, matanya merah bersinar di kegelapan. Suara geraman pelan terdengar, menggetarkan udara malam. Raka mundur perlahan, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menutup jendela dan berlari ke kamarnya, berusaha menenangkan dirinya. Tetapi malam itu, tidur menjadi sesuatu yang mustahil. Bayangan Dargo dan surat wasiat ayahnya terus menghantui pikirannya. Apakah aku harus melanjutkan? Pikir Raka dengan rasa takut yang tidak tertahankan. Tetapi jawaban hatinya selalu sama. Ia tidak ingin menjadi pembunuh. Ia tidak ingin mengorbankan nyawa demi harta yang tidak pernah ia inginkan. Namun keputusan itu ternyata bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan menguji keberanian dan moralitasnya hingga ke batas terakhir. Angin dingin berhembus ke arah hutan, membawa aroma lembab khas tanah yang baru saja diguyur hujan. Raka melangkah ke warung kopi Pak Seno, tempat biasa ia dan Bayu, sahabat karibnya, bertukar cerita atau sekedar melepas lelah. Warung kecil itu berlokasi di ujung desa, hanya diterangi lampu minyak yang menggantung di tiang bambu. Kamu kok kelihatannya capek banget, Rak? Tanya Bayu sambil menyeruput kopi hitam panas yang baru saja dihidangkan. Raka tersenyum tipis mengaduk kopinya tanpa semangat. Aku lagi kepikiran sesuatu yuk. Bayu menaikkan alis menunggu penjelasan lebih lanjut. Tidak biasanya Raka seserius ini. Aku nemu surat dari Bapak. Bayu menyandarkan tubuh ke kursi kayu berderit. Ekspresi penasaran terpancar jelas dari wajahnya. Surat apa? Wasiat? Raka mengangguk pelan. Ia menceritakan isi surat itu tentang pesugihan yang dijalankan ayahnya selama bertahun-tahun dan perintah untuk melanjutkan ritual tersebut. Kalimat demi kalimat mengalir meski Raka berulang kali berhenti seolah masih ragu untuk berbagi rahasia gelap itu. Kamu bercanda kan? Yo, kalau ini cuma candaan, aku gak bakal setegang ini. Kalau aku di posisimu, Raka, aku juga gak bakal mau melanjutkan. Itu gila, tapi yakin gak bakal ada akibatnya kalau kamu berhenti. Raka tidak menjawab. Pertanyaan itu terus terngiang di kepalanya, bahkan setelah ia meninggalkan warung kopi malam itu. Keesokan paginya, Raka dikejutkan oleh kabar dari Pak Seno. Bayu, sahabat yang baru saja ia temui semalam, tewas dalam kecelakaan. Motornya terguling di tikungan tajam dekat hutan tanpa sebab yang jelas.
Kata warga, tubuh Bayu ditemukan dengan luka parah di kepala, sementara motor yang ia kendarai hanya mengalami kerusakan ringan. Raka terduduk di teras rumahnya, menggenggam rantang makanan yang baru saja diantarkan Bu Sarti. Wanita parubaya itu berdiri di depannya, memandang Raka dengan wajah penuh iba. Kamu baik-baik saja, nak? Saya dengar Bayu... Bu Sarti tidak menyelesaikan kalimatnya. Raka mengangguk pelan lalu memaksakan senyum. Terima kasih, Bu. Saya nggak apa-apa. Namun jauh di lubuk hatinya, Raka merasa ada sesuatu yang salah. Ia menolak menghubungkan kematian Bayu dengan keputusannya untuk tidak melanjutkan pesugihan ayahnya. Tetapi pikirannya itu terus menghantui seperti bayangan yang tidak mau pergi. Hari-hari berikutnya, suasana di desa kembali normal. Meski rasa kehilangan Bayu masih terasa di hati Raka, ia mencoba mengabaikan semua firasat buruk dan melanjutkan rutinitasnya. Namun takdir sepertinya belum selesai mempermainkan hidupnya. Suatu pagi, Bu Sarti, wanita yang selalu baik padanya, ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Warga desa geger, tubuhnya tergeletak di lantai dapur dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun bau anyir menyengat memenuhi rumahnya. Raka merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia berdiri di depan rumah Bu Sarti bersama warga lainnya, menatap kosong ke arah pintu yang terbuka lebar. Ingatan tentang surat ayahnya kembali menyeruak, menghantam pikirannya seperti ombak. Mungkinkah ini benar-benar karena aku? Maksudmu apa, Raka? Tanya Pak Seno yang berdiri di sebelahnya. Raka menggeleng cepat. Enggak ada apa-apa, Pak. Namun hatinya tidak bisa berbohong. Malam itu Raka duduk di sudut kamar dengan pelita kecil di dekatnya. Angin dari jendela yang terbuka terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Surat ayahnya masih tersimpan di dalam laci meja, tetapi seakan-akan kata-kata di dalamnya terus bergema di pikirannya. Raka memejamkan mata, berharap bisa tidur meski hanya sebentar. Namun suara-suara aneh mulai terdengar, padahal awalnya hanya desau angin, lalu berubah menjadi geraman rendah, seperti suara binatang besar yang marah. Ia membuka matanya perlahan, tubuhnya menegang dari balik jendela kamar. Sebuah bayangan besar terlihat berdiri di kejauhan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. Sosok itu tidak mendekat, namun tekanan yang ditimbulkannya membuat dada Raka sesak. Suara geraman semakin keras bercampur dengan suara tawa melengking yang terdengar dari arah lain. Raka berusaha bergerak, namun tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba jendela kamar terbuka lebar, angin kencang masuk dan memadamkan pelita. Kegelapan menyelimuti ruangan, membuat Raka hanya bisa mengandalkan matanya yang mencoba menyesuaikan diri. Bayangan besar itu kini tampak lebih jelas, tinggi menjulang dengan tanduk besar melingkar di kepalanya. Bulu hitam lebat menutupi tubuhnya dan taring yang terlihat tajam ketika makhluk itu membuka mulut. Raka hanya bisa terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanyalah suara geraman yang perlahan memudar, seperti tertelan oleh malam. Raka jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Keputusannya untuk menolak pesugihan ayahnya telah membuka pintu menuju malapetaka yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu sinar matahari terasa menyengat meski langit di atas desa Banyu Pinar tampak mendung. Raka berjalan menuju rumah Pak D. Herman, saudara tertua almarhum ayahnya. Jalan setapak yang ia lalui dipenuhi daun kering yang berguguran dari pepohonan di sekitarnya. Meski langkah kakinya mantap, hatinya penuh keraguan. Pak D. Herman tinggal di rumah kecil di pinggir desa, tidak jauh dari sungai. Rumah itu tampak sederhana dengan pagar bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Raka mengetuk pintunya perlahan, berharap kehadirannya tidak mengganggu. Raka, masuk, nak. Suara Pak D. Herman terdengar dari dalam, diikuti oleh derit pintu yang terbuka.
Di ruang tamu yang kecil dan penuh dengan aroma dupa, Raka duduk berhadapan dengan pria parubaya itu. Pak D. Herman menatapnya dengan pandangan serius, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ada apa kamu kesini, nak? Wajahmu tidak tenang. Raka terdiam sejenak mencoba merangkai kata. Pak D, aku mau tanya sesuatu soal Bapak. Pak D. Herman mengerutkan kening, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk memberi isyarat agar Raka melanjutkan. Bapak pernah cerita soal pesugihan ke Pak D. Pak D. Herman terkejut, tangannya yang memegang rokok gemetar sedikit sebelum ia menghembuskan asap panjang. Kenapa kamu tanya soal itu, nak? Raka menjelaskan semuanya, surat wasiat yang ia temukan, gangguan yang mulai menghantuinya, dan kematian-kematian yang terasa terlalu kebetulan. Wajah Pak D. Herman yang tadinya tegas kini terlihat lebih gelap, seolah beban berat yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun kembali mencuat ke permukaan. Jadi kamu tahu sekarang, Raka, apa yang bapakmu lakukan adalah dosa besar, tapi itu semua sudah berlalu. Pak D, aku gak mau melanjutkan pesugihan itu. Tapi aku juga gak bisa biarkan semua ini terus terjadi. Tolong, apa Pak D tahu cara mengakhirinya? Aku gak tahu caranya, nak, tapi aku tahu seseorang yang mungkin bisa membantu. Pak Wirya. Siapa Pak Wirya? Dia teman lama bapakmu. Dulu mereka sering pergi ke Gunung Kawi bersama. Pak Wirya tahu lebih banyak tentang asal-usul pesugihan itu. Kalau ada yang bisa menjawab pertanyaanmu, mungkin hanya dia. Raka merasakan secerca harapan, namun rasa takut juga menghantuinya. Gunung Kawi adalah tempat yang sering ia dengar dalam cerita-cerita mistis pesugihan. Ia tidak pernah menyangka ayahnya terlibat sedalam itu dengan tempat tersebut. Pak Wirya sekarang tinggal di mana, Pak D? Dia tinggal di desa Gading Rejo, di kaki Gunung Kawi. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi jalanannya cukup sulit kalau kamu mau bertemu dia. Hati-hati, Raka, jangan sembarangan bicara. Terima kasih, Pak D. Aku pasti akan berhati-hati. Namun sebelum Raka sempat berdiri, Pak D. Herman menahan lengannya. Raka, dengar baik-baik, apa yang kamu hadapi ini bukan main-main. Pesugihan itu bukan hanya tentang harta atau tumbal. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan bapakmu mungkin tidak bisa kendalikan. Kalau kamu tidak siap, lebih baik kamu tidak usah pergi. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat suasana semakin berat. Raka mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa getarnya. Malam harinya Raka duduk di kamarnya, menyusun rencana untuk perjalanan ke desa Gading Rejo. Ia tahu ini bukan perjalanan biasa. Dengan segenggam keberanian, ia memutuskan untuk meminta Dani, sahabatnya yang lain, menemani. Dani adalah satu-satunya orang yang ia percaya sepenuhnya setelah Bayu tiada. Dani, aku butuh bantuanmu. Dani seorang pria yang selalu terlihat santai menatap Raka dengan cemas. Bantuan apa, Rak? Kamu kelihatan serius banget. Raka menceritakan segalanya, termasuk rencananya untuk pergi ke desa Gading Rejo dan bertemu Pak Wirya. Awalnya Dani terkejut, bahkan sedikit ragu, namun melihat tekad di wajah Raka, ia akhirnya setuju untuk ikut. Ya sudah, aku temani. Kebetulan di rumah aku juga nggak lagi ngapa-ngapain. Raka mengangguk, dalam hatinya ia tahu perjalanan ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tetapi ia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Hanya dengan mengetahui cara mengakhiri pesugihan ini, ia bisa mengakhiri teror yang terus mengintainya. Malam sebelum keberangkatan, Raka berdiri di depan rumahnya menatap hutan yang gelap di kejauhan. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikannya nyaris tidak terdengar. Bisik sebuah suara pelan dari kejauhan membuat Raka merinding. Ia tidak lagi takut. Besok ia akan mulai melawan. Apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Perjalanan menuju desa Gading Rejo terasa melelahkan. Jalan setapak yang mereka lalui sempit dan berbatu.
Dikelilingi hutan lebat yang terasa begitu sunyi, Raka dan Dani tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Sesekali mereka berhenti, hanya untuk memastikan arah dari papan petunjuk yang tampak tua dan kusam. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya mereka tiba di desa kecil yang tampak seperti terpisah dari dunia luar. Rumah-rumah kayu sederhana berdiri berjajar di antara pepohonan. Suasana di desa itu terasa aneh, terlalu sunyi. Bahkan angin yang berhembus tidak membawa suara dedaunan. Ini tempatnya. Raka mengangguk pelan, tatapannya tertuju pada sebuah rumah yang tampak lebih tua dari rumah lainnya. Itulah rumah Pak Wirya menurut deskripsi yang diberikan oleh Pak Herman. Ketukan di pintu tua itu terdengar nyaring seolah memecah keheningan desa. Beberapa saat kemudian pintu terbuka menampilkan seorang pria tua dengan tubuh kurus dan rambut putih panjang yang terikat ke belakang. Tatapan matanya tajam meski kulit wajahnya terlihat penuh keriput. Kau pasti Raka anak Joyo. Bagaimana Bapak tahu? Kedatanganmu sudah kuduga sejak kematian ayahmu. Di dalam rumah yang gelap dan beraroma dupa, Raka dan Dani duduk berhadapan dengan Pak Wirya. Pria tua itu menghela nafas panjang sebelum mulai bercerita. Raka, ayahmu bukanlah orang pertama di keluarga kalian yang terlibat dalam pesugihan ini. Pesugihan itu diwariskan turun-temurun hanya saja. Joyo ayahmu mengambil langkah yang jauh lebih gelap daripada leluhurnya. Apa maksudnya, Pak? Ayahmu membuat perjanjian dengan Dargo, makhluk yang kau tahu sekarang. Dia mendapatkan kekayaan besar, tapi sebagai gantinya dia harus memberikan tumbal nyawa. Kau tahu siapa tumbal pertamanya, Raka? Raka menggeleng perlahan meski hatinya sudah merasakan firasat buruk. Pak Wirya menunduk sejenak lalu berkata, Ibumu Lestari. Kata-kata itu jatuh seperti bom di telinga Raka. Tubuhnya membeku seolah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Tidak, itu tidak mungkin. Joyo sangat mencintai ibumu, tapi dia terdesak ketika pesugihan itu mulai menggerogoti tubuhnya. Dargo menuntut tumbal pertama. Dia memilih Lestari karena dia tahu cinta itu lebih kuat daripada segalanya. Pengorbanan sebesar itu membuat Dargo memberinya kekayaan yang lebih besar. Raka merasa dunia di sekitarnya runtuh. Kenangan akan ibunya yang selalu lembut dan penuh kasih bercampur dengan bayangan pengkhianatan ayahnya. Tangannya mengepal erat menahan gejolak amarah dan kesedihan yang menguasai dirinya. Lalu apa yang bisa aku lakukan sekarang? Satu-satunya cara untuk mengakhiri pesugihan ini adalah menghancurkan sumber kekuatannya. Jimat yang ayahmu dapatkan dari Gunung Kawi. Jimat? Maksudnya benda yang menyimpan kekuatan pesugihan itu? Betul. Jimat itu mungkin disimpan di satu tempat di rumahmu. Bentuknya sebuah buntalan kain hitam dengan tulisan aksara Jawa. Di dalam buntalan itu ada 2 buah biji gayam, rambut Sengkolo Dargo, dan kertas raja sebagai tanda perjanjian yang ia buat dengan Sengkolo Dargo. Lalu apa yang harus aku lakukan dengan benda itu, Pak? Kau harus membawa benda itu ke sebuah pohon besar di Gunung Kawi. Pohon itu adalah tempat di mana ayahmu pertama kali bertemu dengannya. Untuk menghancurkan pesugihan ini, kalian harus membakar semua benda itu di tempat asalnya.
Kalau kami membakarnya, pesugihan itu selesai. Iya, tapi tidak tanpa resiko. Dargo tidak akan membiarkanmu melakukannya. Jika kau gagal, nyawamu akan menjadi gantinya. Dan satu lagi, ritual itu hanya bisa dilakukan di malam Jumat Kliwon. Saat itulah kekuatan Dargo berada di puncaknya, namun itu juga saat ia paling rentan. Raka, kau yakin ingin melakukannya? Ini terlalu berbahaya. Aku gak punya pilihan, Dan. Kalau aku gak menghentikannya, akan ada lebih banyak nyawa yang hilang. Pak Wirya mengeluarkan sebuah kain lusuh dari balik meja lalu memberikannya kepada Raka. Ini adalah peta menuju pohon besar di Gunung Kawi. Jalannya tidak mudah dan kau akan menghadapi gangguan dari penjaga gunung. Tapi jika kau memiliki niat yang tulus, kau akan menemukan jalan. Raka menerima peta itu dengan tangan gemetar. Mata Pak Wirya menatapnya dengan tajam, seolah ingin memastikan keberaniannya. Ingat Raka, ini bukan hanya tentang melawan Dargo. Ini tentang menebus dosa ayahmu dan menyelamatkan nyawa-nyawa yang berharga. Malam itu ketika mereka meninggalkan rumah Pak Wiryo, Raka merasa langkahnya semakin berat, hatinya penuh dengan beban yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di balik semua itu, ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri mimpi buruk yang terus menghantui hidupnya. Setelah mendengar apa yang harus dilakukan untuk memutus perjanjian pesugihan ayahnya, esok harinya Raka dibantu Dani mencari benda yang dimaksud oleh Pak Wirya. Mereka menemukan sebuah benda itu berada di bawah ubin yang berada di bawah kasur kamar ayahnya. Raka menatap Dani sebelum membuka buntalan kain hitam itu. Di dalamnya nampak beberapa helai bulu yang disimpan di dalam botol kecil. 2 buah biji gayam yang sudah kering dan selembar kertas dengan tulisan yang tidak mereka pahami. Raka dan Dani duduk di beranda rumah memandangi peta lusuh yang diberikan oleh Pak Wirya. Suara-suara desa yang biasanya menenangkan terasa begitu jauh, tertelan oleh keheningan yang penuh beban. Dan aku harus melakukannya. Ucapan Raka akhirnya memecah keheningan. Suaranya berat seperti membawa seluruh beban dunia di pundaknya. Dani menatapnya dengan mata penuh keraguan. Raka, kau sadarkan ini bukan perjalanan biasa. Kau bisa kehilangan nyawamu di sana. Aku tahu. Tapi aku gak bisa terus hidup dengan rasa bersalah ini. Bayu, Bu Sarti, mereka semua menjadi korban kalau aku gak menghentikan pesugihan ini. Akan ada lebih banyak orang yang aku sayangi jadi tumbal berikutnya. Dani menghela nafas panjang lalu menunduk menggenggam erat kedua tangannya. Kalau begitu aku ikut. Kau gak bisa melakukan ini sendirian. Dani, ini berbahaya. Aku gak bisa menyeretmu ke dalam masalah ini. Terlalu terlambat. Kita sudah sejauh ini. Aku gak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu keputusan Dani bukan keputusan yang mudah, tapi kehadirannya memberinya kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Malam sebelum keberangkatan, Raka dan Dani sibuk mempersiapkan perlengkapan. Mereka membawa tenda kecil, matras, senter, serta logistik secukupnya. Beruntung Dani memiliki pengalaman mendaki gunung sehingga ia tahu apa saja yang diperlukan. Jangan lupa jimat itu, Rak. Raka mengangguk pelan mengambil jimat yang ia simpan dalam kantong plastik. Jimat itu terasa dingin di tangannya, membawanya saja sudah membuat Raka merinding. Kau yakin kita siap? Tidak, tapi aku gak punya pilihan lain. Mereka menaiki bis pagi menuju basecamp pendakian Gunung Kawi via keraton. Perjalanan selama 3 jam terasa seperti selamanya. Raka lebih banyak diam. Matanya menatap keluar jendela, memandangi hamparan sawah dan bukit-bukit yang seakan melintas begitu lambat. Dani yang duduk di sebelahnya mencoba mengalihkan ketegangan dengan bercanda meski ia tahu Raka hampir tidak mendengarkan.
Setibanya di base camp, suasana terasa aneh. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari seharusnya meski matahari masih bersinar. Mereka melakukan registrasi dan bertanya kepada penjaga tentang jalur pendakian. Penjaga itu seorang pria tua dengan wajah penuh keriput memperingatkan mereka. Gunung Kawi itu penuh cerita, nak. Kalau dengar suara atau lihat sesuatu yang aneh jangan dihiraukan. Jangan sembarangan bicara atau melakukan hal yang tidak sopan. Terima kasih, Pak. Kami akan berhati-hati. Pendakian dimulai saat matahari mulai condong ke barat. Jalur yang mereka lewati terjal dengan pepohonan tinggi di sekitarnya yang membuat suasana terasa gelap meski hari masih sore. Raka berjalan di depan sementara Dani mengawasi dari belakang. Aneh. Dani menghentikan langkah. Raka menoleh. Kenapa? Bau ini, bau anyir seperti darah. Raka mencoba mencium udara. Dan benar saja ada aroma anyir yang samar bercampur dengan aroma hutan yang lembab. Namun mereka memutuskan untuk terus berjalan berpura-pura tidak terganggu. Ketika matahari mulai tenggelam, tanda-tanda gangguan gaib mulai muncul. Bayangan hitam besar terlihat melintas di antara pepohonan. Terlalu cepat untuk diidentifikasi, suara tawa melengking terdengar dari kejauhan diikuti oleh bisikan-bisikan samar yang sulit dipahami. Kita istirahat saja di sini. Dani menunjuk area datar yang cukup luas di dekat jalur pendakian. Raka mengangguk setuju. Mereka mendirikan tenda dengan cepat, berusaha menyelesaikan segalanya sebelum menggelap sepenuhnya. Setelah makan malam seadanya, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal menghemat energi untuk perjalanan esok hari. Namun malam itu tidak memberi mereka kedamaian. Raka bermimpi buruk. Sebuah mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan. Pohon-pohon tinggi mengelilinginya, tetapi suasananya begitu sunyi. Bahkan tidak ada suara angin. Di depan sosok besar muncul dari kegelapan. Dargo. Makhluk itu lebih menyeramkan dari apa yang pernah ia bayangkan. Tubuhnya setinggi 3 meter. Dengan tanduk melingkar seperti kerbau dan bulu hitam lebat yang tampak berkilau di bawah cahaya samar. Matanya menyala merah, memancarkan amarah. Taringnya yang tajam mencuat dari mulutnya dan suara geramannya menggema membuat Raka gemetar. Berani sekali kau manusia. Kau pikir kau bisa menghancurkan perjanjianku? Aku akan membuatmu menyesal. Raka mencoba berteriak tetapi suaranya tertahan. Dargo melangkah mendekat dan hawa panas menyelimuti tubuhnya. Raka terbangun dengan nafas tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia menoleh ke arah Dani yang ternyata juga terbangun. Raka, aku mimpi buruk. Aku lihat Dargo, dia mengancam kita. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Bagaimana mungkin mereka memiliki mimpi yang sama? Malam itu mereka hanya bisa duduk diam di dalam tenda, tidak berani memejamkan mata lagi. Angin di luar berhembus kencang, membawa bisikan yang terdengar seperti tawa kecil seakan mengejek mereka. Besok kita harus lebih hati-hati. Raka mengangguk meski hatinya penuh keraguan. Perjalanan baru dimulai. Namun beban yang mereka pikul sudah terasa begitu berat. Mereka tahu, apapun yang menunggu di Gunung Kawi tidak akan mudah untuk dihadapi. Pagi itu hawa dingin Gunung Kawi menusuk kulit meski matahari mulai mengintip dari balik pepohonan. Raka dan Dani duduk di depan tenda kecil mereka mengaduk mie instan yang baru selesai dimasak. Asap tipis dari kompor portable yang mereka bawa melayang di udara bercampur dengan aroma mie yang sederhana, tapi cukup untuk menghangatkan tubuh. Kau yakin kita bisa melewati ini, Rak? Tanya Dani sambil menyeruput kuah mie di mangkuknya. Raka mengangguk pelan meski dalam hatinya penuh keraguan. Aku nggak tahu, Dan. Tapi kita sudah sejauh ini, kita harus melanjutkannya. Kita pasti bisa lagi pula. Aku nggak mau cerita ini berakhir sia-sia. Aku mau bisa bilang ke dunia bahwa kita melawan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Setelah sarapan, mereka segera merapikan tenda dan memastikan peralatan mereka lengkap.
Jimat merah kehitaman itu disimpan Raka di dalam kantong kecil yang ia ikat erat di dalam ranselnya. Ia bisa merasakan energi aneh yang memancar darinya seperti sebuah ancaman yang terus menempel di punggungnya. Mereka melanjutkan pendakian menuju pesarean. Jalur menuju puncak Pitrang berdasarkan peta dari Pak Wirya. Pohon besar tempat jimat itu berasal berada di tengah perjalanan menuju puncak Pitrang. Jalurnya semakin curam dengan batuan licin yang membuat setiap langkah terasa berat. Saat siang berganti sore, kabut mulai turun. Kabut itu begitu tebal hingga pandangan mereka hanya sejauh beberapa meter ke depan. Keheningan mulai terasa mencekam dan angin dingin yang menerpa tubuh mereka membawa aroma anyir yang samar seperti malam sebelumnya. Dani, lihat itu. Dani menoleh dan ia juga melihatnya. Sebuah bayangan melintas cepat di balik pepohonan. Terlalu besar untuk menjadi manusia. Keduanya terdiam menahan nafas. Abaikan aja, Rak. Kita jalan terus. Namun bayangan itu tidak hilang dari balik kabut. Tawa melengking terdengar diikuti oleh suara-suara berbisik yang tidak jelas. Langkah mereka terlambat dan hati Raka mulai diliputi ketakutan. Apa ini? Gumam Raka, suaranya hampir tidak terdengar. Kabut semakin pekat dan mereka mulai melihat sosok-sosok melayang dengan wajah datar. Wajah-wajah itu tidak memiliki mata, hidung atau mulut. Hanya sebuah permukaan kosong yang menghadap mereka. Tawa mereka terdengar nyaring seolah mengejek setiap langkah yang diambil oleh Raka dan Dani. Kita nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti mereka menang. Raka mengangguk pelan mencoba mengumpulkan keberaniannya. Mereka terus berjalan meski setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali tipis yang menghubungkan mereka dengan jurang. Setelah beberapa jam melintasi jalur yang berat, mereka akhirnya tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh peta. Pohon besar itu terlihat dari kejauhan, meski bayangan samar dalam gelapnya malam yang mulai turun. Kita mendirikan tenda di sini saja. Dani menunjuk area datar yang sedikit terbuka di antara pepohonan. Raka mengangguk setuju. Tubuh mereka terasa lelah dan malam Jumat Kliwon baru akan tiba keesokan harinya. Mereka bekerja dengan cepat untuk mendirikan tenda sebelum gelap sepenuhnya. Namun malam itu menjadi malam yang paling mencekam dalam hidup mereka. Tidak lama setelah mereka masuk ke dalam tenda, gangguan mulai datang. Pada awalnya hanya suara langkah-langkah berat yang berputar-putar di sekitar tenda. Kemudian suara-suara itu disusul oleh timbukan batu kecil yang mengenai tenda mereka. Dani, kau dengar itu? Dengar, tapi jangan keluar, kita tetap di sini. Suara itu semakin menjadi-jadi. Tenda mereka digoyang-goyangkan seperti ada sesuatu yang mencoba membalikannya. Garukan panjang terdengar di sisi tenda seperti kuku-kuku tajam yang sengaja ingin menakut-nakuti. Ayo baca doa, Rak. Keduanya mulai melafalkan ayat-ayat suci yang mereka hafal. Suara-suara itu tidak hilang sepenuhnya, tetapi sedikit mereda. Namun siluet-siluet hitam terus bergerak di luar tenda, membuat mereka tidak bisa memejamkan mata. Hingga tengah malam, gangguan itu terus berdatangan. Mereka merasa seperti sedang diawasi oleh puluhan mata yang tidak terlihat. Mereka tidak akan membiarkan kita tidur dan kita harus bertahan. Tinggal 1 malam lagi, Rak. Kita bisa melewati ini. Malam itu terasa seperti tidak berujung. Waktu bergerak lambat dan setiap detik terasa seperti siksaan. Namun perlahan gangguan mulai mereda saat pagi menjelang. Ketika sinar matahari pertama menyusup melalui celah-celah pohon, suasana di sekitar tenda kembali sunyi. Raka dan Dani akhirnya bisa bernafas lega meski tubuh mereka terasa lelah dan tegang. Tidurlah, Rak. Kita butuh energi untuk esok. Raka mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam 2 malam terakhir ia bisa menutup mata, meski bayangan-bayangan mencekam itu masih membayangi pikirannya. Besok adalah hari yang menentukan dan mereka harus bersiap menghadapi apapun yang menanti mereka di pohon besar itu. Kabut masih mengambang rendah saat Raka dan Dani memulai pencarian mereka di pagi yang suram itu. Lokasi pohon besar yang disebutkan oleh Pak Wirya, pohon tempat asal jimat itu, berada tidak jauh dari tempat mereka mendirikan tenda. Namun setiap langkah terasa berat.
Seolah hutan itu sendiri tidak ingin mereka menemukannya. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalur yang semakin tertutup oleh akar-akar besar dan semak belukar. Hutan itu penuh dengan suara gemerisik daun, langkah-langkah samar yang tidak pernah terlihat, dan bisikan-bisikan halus yang mengalir di udara. Rak, itu dia. Dani menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang menjulang tinggi di kejauhan. Raka menatapnya dengan mata terbelalak. Pohon itu benar-benar seperti yang digambarkan Pak Wirya. Pohon gayam raksasa dengan akar-akar besar yang melingkari tanah di sekitarnya, menciptakan semacam pelindung alami. Di depan pohon itu ada sebuah altar kecil dengan sesajen yang tampak baru, bunga-bunga layu, dupa yang masih berasap, dan beberapa buah kelapa yang pecah. Apa ini? Pesugihan. Kata itu saja sudah cukup membuat mereka berdua merinding. Mereka berdiri di depan pohon itu menatapnya dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan tekad. Kabut mulai turun kembali semakin tebal hingga jarak pandang mereka hanya beberapa meter. Udara menjadi lebih dingin dan bau anyir kembali menyeruak, membuat perut mereka merasa mual. Kita tunggu di sini saja sampai malam. Kita harus menunggu saat malam Jumat Kliwon tiba. Dani mengangguk meski wajahnya tampak tegang. Mereka duduk bersandar pada akar-akar pohon yang besar, mencoba mengumpulkan tenaga untuk ritual yang akan mereka lakukan. Saat matahari mulai tenggelam, suasana di sekitar pohon menjadi semakin mencekam. Cahaya redup terakhir dari langit tertutup oleh kabut tebal, dan hutan itu menjadi gelap dengan sangat cepat. Raka mengeluarkan jimat dari kantongnya. Tangan gemetar saat menyentuh benda itu. Ini dia. Dani menyalakan senter, cahayanya menyoroti jimat merah kehitaman itu. Ukirannya tampak berkilauan seperti hidup di bawah cahaya redup. Kau siap, Rak? Raka tidak menjawab. Ia menatap jimat itu dengan penuh kebencian, lalu mengeluarkan botol minyak tanah dan pemantik api dari tasnya. Ia mengeluarkan bulu yang berada di dalam botol kaca itu, menumpuknya dengan kain hitam serta raja perjanjian itu. Cepat, Rak, aku berinding. Dani merasa tidak nyaman beberapa kali, bahkan mengelus tengkuknya. Raka segera menyiram semua benda itu dengan minyak tanah, namun sebelum ia sempat menyalakan api, suara geraman rendah menggema dari dalam kabut. Mereka berdua menoleh dengan cepat mencari sumber suara itu. Langkah berat terdengar mendekat diiringi oleh suara ranting-ranting yang patah. Dani, dia di sini. Dari balik kabut muncul sosok yang membuat darah mereka membeku. Senggolo Dargo. Taring-taring tajam mencuat dari mulutnya yang terbuka dan suara geramannya seperti gemuruh yang mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Manusia lemah. Kau pikir bisa menghancurkan perjanjianku begitu saja? Raka mundur perlahan, mengambil kembali jimat yang ia taruh di tanah untuk menjauh. Aku akan menghentikanmu apapun yang terjadi. Dargo tertawa, suara tawanya menggelegar membuat pepohonan di sekitar mereka bergoyang. Coba saja manusia, tapi kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Makhluk itu melangkah maju, tubuhnya yang besar membuat tanah di bawahnya bergetar. Dani meraih batu besar di dekatnya, melemparkannya ke arah Dargo. Batu itu hanya memantul tanpa melukai sedikit pun, membuat makhluk itu semakin marah. Dani, jangan! Ucap Raka, tapi sudah terlambat. Dargo menyerang, gerakannya cepat meski tubuhnya besar. Dengan sekali ayunan ia berhasil memukul Dani hingga terjatuh ke tanah. Dani mengerang kesakitan mencoba bangkit, tapi Dargo sudah mengalihkan perhatiannya kembali ke Raka. Bakar jimat itu sekarang! Dani memegangi dadanya yang terasa sakit. Raka menyalakan pemantik dengan tangan gemetar. Api kecil menyala, tapi angin kencang tiba-tiba bertiup memadamkan api itu. Cepat, Rak, jangan ragu. Raka mencoba lagi, kali ini melindungi api dari angin dengan tubuhnya. Api mulai menyala, namun tiba-tiba Raka terpental. Dargo sudah berada tepat di belakangnya. Tubuh Raka menabrak pohon, membuat nafasnya terasa sesak.
Pemantiknya terlempar ke semak-semak yang mencoba bangkit kembali dengan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Dargo melangkah mendekati Raka yang berdiri lemah. Perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa diingkari. Dargo meraung dengan keras membuat Raka seketika mematung. Kakinya gemetar seolah berat untuk menahan beban tubuhnya. Rasa takut menyelimuti dirinya. Namun Dani yang melihat itu segera berteriak ke arahnya. Raka, cepat ambil pemantiknya dan bakar benda perjanjian itu. Raka menoleh ke arah Dani yang sudah siap dengan 2 batu di genggaman tangannya. Sekuat tenaga Dani melempar batu-batu itu ke arah Dargo, membuat makhluk itu seketika menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Dargo berjalan menghampiri Dani yang berusaha mengalihkan perhatiannya. Raka yang melihat usaha Dani seketika memberinya kekuatan untuk bergerak. Ia segera menuju ke arah pemantik yang terlempar. Raka menyibak semak belukar, tidak memperdulikan duri-duri tajam yang menggores kulit tangannya. Ia berhasil menemukan pemantiknya dan segera menuju benda-benda perjanjian itu. Dani! Raka terkejut saat melihat Dani tercekik oleh Dargo hingga kakinya tidak menyentuh tanah lagi. Meski tidak dapat bernapas, Dani memberi isyarat pada Raka dengan bola matanya untuk membakar benda perjanjian itu. Menyadari hal itu, Raka segera menyalakan pemantiknya. Jimat itu mulai terbakar perlahan, dan Dargo mengeram dengan marah. Makhluk itu melompat ke arah Raka, cakar tajamnya hampir menyentuh tubuhnya. Namun tepat saat itu, jimat terbakar habis, meninggalkan abu hitam yang jatuh ke tanah. Dargo mengeluarkan jeritan panjang yang menggema di seluruh gunung. Tubuhnya mulai menghitam seperti terbakar dari dalam. Tanduk-tanduknya patah dan bulu-bulunya rontok satu persatu. Dani terlepas dari cengkeraman Dargo, terpelanting ke tanah dengan nafas terengah. Kalian belum menang. Kutukanku akan terus menghantui kalian. Makhluk itu akhirnya lenyap, meninggalkan bau gosong yang menyengat. Raka menghampiri Dani yang masih terbaring di tanah. Wajahnya pucat tapi penuh kelegaan. Dan, kamu gak apa-apa? Dani tersenyum mengangkat jari jempolnya sebagai tanda kalau dirinya tidak apa-apa. Kita berhasil, Rak. Raka mengangguk pelan menatap abu hitam yang tersisa di tanah. Namun di balik kelegaan itu, ia tahu perjalanannya belum selesai. Hutan di sekitarnya masih terasa mencekam, seolah memberi peringatan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Langit masih gelap ketika Raka dan Dani memutuskan untuk meninggalkan area pohon gayam. Mereka berjalan pelan dengan tubuh yang lelah dan nafas yang berat. Ritual telah selesai dan Dargo sudah lenyap, namun atmosfer hutan di Gunung Kawi tetap terasa mencekam. Jalur turun tadi lewat mana ya? Dani mencoba mengingat arah mereka datang. Ke kiri kalau aku nggak salah ingat. Raka menunjuk sebuah jalan setapak yang terhalang semak-semak. Dani mengangguk. Meskipun ada keraguan di matanya, keduanya melangkah perlahan menyusuri jalur itu. Kabut tipis masih melayang di udara, membuat mereka harus berhati-hati agar tidak terpeleset di jalanan yang licin. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, mereka kembali tiba di tempat yang sama, area pohon gayam. Ini nggak mungkin. Kita sudah jalan jauh, Rak. Kita tersesat. Jam di tangan Dani menunjukkan pukul 2 siang ketika mereka mencoba jalur lain. Namun seperti sebelumnya, mereka selalu berakhir di tempat yang sama. Area pohon gayam tampak seperti pusat dari labirin hutan ini, dan setiap jalan keluar seolah membawa mereka kembali ke titik awal. Sementara itu, gangguan mulai muncul kembali. Langkah-langkah samar terdengar di belakang mereka. Tetapi saat mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Beberapa kali suara tangisan lirih menyusup di antara keheningan, memaksa mereka untuk mempercepat langkah. Ketika matahari mulai tenggelam, suasana menjadi semakin mencekam. Raka dan Dani terpaksa mendirikan tenda di sebuah area datar yang tidak jauh dari jalur setapak. Kita nggak bisa terus berjalan di malam begini. Raka mengangguk setuju, tubuhnya sudah lelah dan pikirannya dipenuhi kecemasan.
Namun malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang baru. Hutan yang sunyi mendadak dipenuhi suara-suara aneh. Tawa melengking terdengar dari kejauhan, diikuti oleh suara langkah berat yang berputar-putar di sekitar tenda mereka. Ada yang di luar. Raka mengintip dari celah tenda di bawah cahaya senter yang redup. Ia melihat bayangan besar melintas cepat di antara pepohonan. Sekilas ia juga melihat sosok melayang dengan wajah rata yang pernah mereka temui sebelumnya. Jangan keluar. Tiba-tiba tenda mereka berguncang hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba merobohkannya. Suara sakaran panjang terdengar jelas, membuat kain tenda bergetar seperti akan robek. Kita harus pindah. Mereka berdua keluar dari tenda dengan senter di tangan, mencoba mencari tempat lain yang lebih aman. Namun gangguan terus mengikuti mereka. Dari balik pepohonan mereka melihat sosok besar dengan mata merah menyala. Suara geraman terdengar, membuat bulu kuduk mereka meremang. Malam itu mereka terus berjalan tanpa tujuan, hanya berharap bisa menjauh dari gangguan. Hingga menjelang pagi mereka akhirnya menemukan tempat yang cukup aman untuk berhenti. Hari ketiga di Gunung Kawi dimulai dengan rasa lapar dan haus yang menyiksa. Makanan mereka hanya tersisa 1 bungkus mie instan, sementara air di botol tinggal setengah. Kita harus hemat. Raka menyerahkan botol air kepada Dani. Dani meminum sedikit lalu mengembalikannya. Kita harus cari jalan keluar hari ini. Kalau enggak, aku enggak yakin kita bisa bertahan lebih lama. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang semakin berat. Kali ini mereka mencoba mengikuti aliran sungai kecil yang mereka temukan, berharap sungai itu akan membawa mereka keluar hutan. Namun gangguan semakin menjadi-jadi. Dari kejauhan mereka mendengar suara-suara aneh tangisan anak kecil. Tawa melengking dan bisikannya memanggil nama mereka. Rak, kau dengar itu? Dengar. Raka berusaha tetap fokus meskipun kepalanya mulai pening karena rasa lapar dan lelah. Menjelang sore mereka tiba di sebuah area terbuka yang dipenuhi akar-akar pohon besar. Tempat itu terasa aneh, seperti tidak seharusnya ada di tengah hutan. Kita berhenti di sini. Raka mengangguk lalu duduk di atas pohon yang besar, perutnya melilit. Tetapi ia tahu mereka harus menyimpan mie instan terakhir itu untuk malam nanti. Malam kedua di hutan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Hawa dingin menusuk kulit dan gangguan supranatural semakin intens. Mereka mendengar suara-suara berat di sekitar mereka, seperti sesuatu yang berjalan dengan langkah besar. Beberapa kali mereka melihat sosok besar dengan mata merah menyala mengintip dari balik pepohonan. Kita nggak bisa terus begini, Rak. Raka menggenggam tasnya erat-erat, berusaha mengendalikan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Kita harus bertahan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tengah malam, suara tawa melengking terdengar semakin dekat. Tenda mereka terguncang lagi, tetapi kali ini lebih kuat. Seolah ada sesuatu yang ingin memaksa mereka keluar. Kita baca doa. Keduanya mulai melafalkan ayat-ayat suci yang mereka hafal, berharap bisa melindungi diri dari gangguan. Perlahan suara-suara itu mulai mereda meskipun suasana tetap mencekam. Ketika pagi tiba, mereka hanya bisa duduk diam di dalam tenda. Tubuh mereka lelah dan wajah mereka pucat. Kita harus temukan jalan keluar hari ini. Raka mengangguk meskipun tubuhnya terasa lemas. Mereka sudah kehabisan makanan, dan air terakhir yang mereka miliki hanya cukup untuk beberapa tegukan. Kita tidak boleh menyerah. Hari itu mereka kembali melanjutkan perjalanan, berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan yang seolah tidak pernah berujung. Namun dalam hati mereka sebuah ketakutan besar terus menghantui. Bagaimana jika mereka tidak pernah bisa keluar dari Gunung Kawi? Pagi hari keempat di Gunung Kawi dimulai dengan kabut yang lebih tebal dari sebelumnya. Raka dan Dani melangkah dengan tubuh lelah, mencoba menemukan jalur keluar meski langkah mereka terasa semakin berat. Perut kosong dan dahaga yang menyiksa membuat pikiran mereka mulai kabur. Raka, aku nggak yakin kita bisa keluar dari sini. Jangan nyerah, Dan. Aku yakin kita pasti bisa keluar dari sini. Tiba-tiba dari balik kabut muncul seorang pria tua. Ia mengenakan baju sorjan bergaris sederhana dan ikat kepala khas Jawa.
Wajahnya penuh keriput tetapi matanya tajam, memancarkan aura yang menenangkan. Kalian tersesat. Raka dan Dani saling pandang, bingung sekaligus lega. Iya mbah. Ikuti saya, kalian butuh tempat untuk beristirahat. Tanpa banyak pertanyaan, mereka mengikuti pria itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Jogo. Langkahnya perlahan, namun setiap gerakannya terasa penuh kepastian. Kabut yang tebal seolah tersibak dengan kehadirannya, memberi mereka jalan yang lebih jelas. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah area yang terasa berbeda. Di bawah sebuah pohon besar yang rindang, udara terasa lebih segar, dan bau anyir yang menyiksa selama ini menghilang sepenuhnya. Duduklah. Mbah Jogo menunjuk ke arah sebuah tempat di bawah pohon. Ia mengeluarkan botol air dan beberapa bungkus daun pisang dari kantong kainnya. Minumlah makan ini. Kalian butuh tenaga. Raka dan Dani menerimanya dengan penuh rasa syukur. Air itu terasa dingin dan menyegarkan, sementara makanan dalam daun pisang berupa ketan hitam dan kelapa parut yang terasa hangat di perut mereka. Mbah, apa Anda tinggal di sini? Tanya Dani, masih memandang pria tua itu dengan rasa ingin tahu. Saya hanya penduduk Gunung Kawi. Kadang saya berjalan-jalan melihat apa yang terjadi di sekitar. Jawabannya terdengar sederhana, tapi ada sesuatu dalam pembawaannya yang membuat Raka dan Dani tidak berani bertanya lebih jauh. Malam itu mereka memutuskan untuk bermalam di area pohon besar itu bersama Mbah Jogo. Di depan api unggun kecil yang dibuat oleh pria tua itu, mereka duduk bertiga menikmati kehangatan yang telah lama hilang dari perjalanan mereka. Gunung Kawi ini memang tempat yang menarik. Banyak yang datang ke sini untuk mencari kekayaan, tapi mereka lupa. Apa yang mereka cari sebenarnya hanyalah permainan setan. Maksud Mbah, pesugihan itu tidak nyata? Pesugihan itu nyata, tapi bukan dari kekuatan yang baik. Setan memberi harta tapi dengan syarat yang kejam. Mereka ingin memastikan orang-orang yang memintanya menemani mereka di neraka kelak. Apa kalian pikir itu adil? Keduanya menggeleng pelan. Manusia sering lupa. Harta dan rezeki diatur oleh Gusti Allah. Tapi ketika mereka diuji dengan kemiskinan atau kesulitan, mereka memilih jalan pintas. Mereka lupa bahwa kesabaran adalah ujian dan pesugihan adalah jebakan. Raka menunduk, kata-kata Mbah Jogo menohok hatinya. Ia mengingat ayahnya Pak Joyo yang terjerumus dalam pesugihan demi kekayaan. Ia juga teringat ibunya Bu Lestari yang menjadi korban pertama dari perjanjian gelap itu. Mbah Jogo menatapnya dengan lembut. Hiduplah dengan baik, jangan biarkan harta menjadi alasanmu mengorbankan yang benar. Ingatlah, pesugihan itu hanya ujian. Mereka yang memilihnya mungkin kaya di dunia, tapi miskin di akhirat. Apa itu harga yang pantas? Raka mengangguk pelan, merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Kata-kata Mbah Jogo memberikan pencerahan yang selama ini ia cari. Malam semakin larut. Rasa kantuk mulai menyerang Raka dan Dani. Mereka mencoba bertahan, tetapi mata mereka terasa berat.
Seolah-olah ada kekuatan yang memaksa mereka untuk tidur. Mbah, apa kami aman di sini? Kalian aman. Esok pagi berjalanlah ke arah timur. Kalian akan menemukan jalan keluar. Raka ingin bertanya lebih banyak, tetapi rasa kantuk menguasainya. Dalam hitungan detik, ia sudah tertidur dengan tubuh bersandar pada pohon besar itu. Ketika pagi tiba, suara burung dan sinar matahari yang menyelinap di antara dedaunan membangunkan mereka. Raka membuka matanya perlahan, mencoba mengingat apa yang terjadi. Mbah Joko. Ia menoleh ke arah Dani yang juga baru bangun. Mbah Joko di mana? Mungkin dia sudah turun duluan. Kita ikuti arah yang dia bilang aja. Kita ke arah timur, Rak. Raka mengangguk. Meski hatinya merasa ada yang aneh, namun ia memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Mereka segera merapikan barang-barang mereka dan mulai berjalan ke arah timur seperti yang dikatakan oleh Mbah Jogo. Kabut yang selama ini menyelimuti hutan mulai memudar dan suara-suara aneh yang menghantui mereka hilang sepenuhnya. Langkah mereka terasa lebih ringan, seolah-olah hutan itu sendiri memberikan jalan untuk mereka keluar. Meski kelelahan masih terasa, ada secerca harapan di hati mereka. Kata-kata Mbah Jogo terus terngiang, memberikan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju dunia yang lebih terang. Langit mulai cerah ketika Raka dan Dani menyusuri jalur yang diarahkan oleh Mbah Jogo. Jalan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada kabut tebal, tidak ada suara-suara aneh, dan tidak ada semak belukar yang menghalangi langkah mereka. Hutan yang sebelumnya terasa begitu mencekam, kini seolah terbuka memberi mereka jalan keluar. Ini seperti jalannya dibuat untuk kita. Raka mengangguk meski pikirannya masih diliputi kebingungan. Kemana Mbah Joko pergi? Mengapa ia menghilang begitu saja tanpa jejak? Mereka terus berjalan hingga suara manusia terdengar di kejauhan. Ketika mereka mendekati ujung jalur, mereka melihat sekelompok orang yang tampak seperti warga desa dan petugas SAR. Beberapa dari mereka meneriakkan nama Raka dan Dani dengan nada panik. Itu mereka! Itu Raka dan Dani! Beberapa orang langsung berlari menghampiri, wajah mereka penuh kelegaan. Syukurlah kalian selamat. Kami sudah mencari kalian selama 6 hari. 6 hari? Kami merasa seperti baru 3 hari di atas. Kalian hilang sejak malam Jumat Kliwon. Kami pikir kalian tidak akan kembali. Raka dan Dani saling pandang lalu menjelaskan bahwa mereka tersesat setelah salah mengambil jalur. Raka menambahkan bahwa mereka akhirnya dibantu oleh seorang kakek tua bernama Mbah Joko yang menunjukkan jalan keluar. Namun ketika nama itu disebut, suasana berubah. Para warga dan petugas saling bertatapan. Wajah mereka nampak keheranan. Mbah Joko? Iya, beliau yang menolong kami di atas. Kalian pasti salah. Mbah Joko atau yang biasa kami sebut Eyang Joko adalah tokoh yang sudah lama meninggal. Makamnya ada di Pasarean Gunung Kawi. Raka dan Dani terbelalak. Kata-kata itu menggema di kepala mereka, membawa kesadaran yang perlahan meresap. Sosok yang mereka temukan di hutan, pria tua yang memberi mereka makan, air, dan nasihat, bukan manusia biasa. Kalau kalian benar-benar ketemu Eyang Joko, berarti niat kalian baik. Beliau hanya muncul untuk menolong orang-orang yang punya tujuan yang benar. Raka hanya bisa mengangguk perlahan, mulutnya terasa kering. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi rasa syukur memenuhi hatinya. Mereka telah melewati perjalanan yang berat dan seseorang atau sesuatu telah memastikan mereka bisa kembali dengan selamat. Setelah beberapa jam istirahat di pos pendakian, Raka dan Dani akhirnya kembali ke rumah mereka di desa. Namun meski mereka telah meninggalkan Gunung Kawi, bayangan pengalaman itu terus menghantui pikiran Raka. Di malam-malam yang sunyi, ia sering teringat wajah ibunya, Bu Lestari, yang menjadi korban pertama dari pesugihan ayahnya. Ia juga teringat sosok Darko yang menyeramkan dan suara jeritanya saat jimat terbakar. Raka tahu bahwa dosa ayahnya bukan tanggung jawabnya, tetapi rasa bersalah itu tetap melekat.
Ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk menebus semua itu. Aku tidak bisa menerima harta warisan itu, Dani. Kata Raka satu hari ketika mereka duduk di depan rumah. Dani mengangguk, tidak terlihat terkejut. Aku sudah menduga, tapi kau yakin? Kau bisa memulai hidup yang lebih mudah dengan semua itu? Aku tidak ingin hidupku terikat oleh dosa. Aku akan menjual semuanya. Rumah, sawah, apapun yang tersisa. Uangnya akan aku gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan aku ingin hidup sederhana, Dani. Hidup yang bersih. Kau sudah mengambil keputusan yang benar. Hidup kita mungkin tidak akan mudah, tapi setidaknya kita bisa tidur dengan hati yang tenang. Hari-hari berlalu dan Raka mulai menjalani kehidupan baru. Ia meninggalkan segala harta warisan dan memilih bekerja sebagai petani kecil di desa. Meski hidupnya tidak lagi bergelimang kemewahan, ia merasa lebih damai. Pengalamannya di Gunung Kawi juga membuat hubungan antara dirinya dan Dani semakin erat. Mereka tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga semangat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Gunung Kawi telah menjadi simbol kekuatan mistis bagi banyak orang yang mencari jalan pintas menuju kekayaan. Namun Raka kini tahu bahwa pesugihan hanyalah jebakan setan. Kekayaan yang diperoleh dengan cara itu mungkin terlihat menggiurkan, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Nyawa, moralitas, dan jiwa seseorang menjadi taruhan yang tidak sepadan. Raka belajar bahwa hidup tidak ditentukan oleh harta, tetapi oleh keimanan dan akhlak yang baik. Ia percaya bahwa segala sesuatu termasuk rezeki telah diatur oleh Gusti Allah. Dan setiap ujian yang datang, baik berupa kemiskinan atau kesulitan, adalah cara untuk menguji manusia agar tetap berada di jalan yang benar. Apa yang terjadi di Gunung Kawi adalah pelajaran. Setan mungkin kuat, tapi niat baik dan keimanan selalu lebih kuat. Dengan tekad baru, Raka melangkah menuju masa depan. Ia mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan hati, kehidupan yang bersih, dan keyakinan bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Sekian dan terima kasih buat Ristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.